Semalam hanya menjalankan tauhid dan berhalwat, duduk tafakur memikirkan jadi mu'min, zikir dengan hati, bukan mencari dunia, ya mencari apa kebarang dunia kekayaan, tidak. Dia hanya mendekat kepada Allah. Sehingga sembalun ini dulu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak disesuaikan oleh hukum agama maupun hukum adat, maka banyak sekali kita menerima balaknya, menerima istilahnya itu mudaratnya di Sembalun. Katakan dulu kalau ada orang judi, maka rumah kita akan terbang. Di mana orang mati terbunuh, kalau sebelum kita jumpai jenazahnya hujan angin luar biasa. Nah, dari situlah kita bahwa bumi kita Sembalun ini tidak bisa dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang ganda. Maka situs yang ada di Sembalun ini perlu dipertahankan, dihormati. Nah, ini secara kita di bagian adat Sasak ini. Nah, sekarang kita kembali kepada agama. Coba situs di Mekah dulu. Ketika saya ke Mekah di tahun 79, situs-situs itu masih terpelihara di Mekah. Di Syekh Ali. Di sana itu Masjid Bilal, tempat yang ngebang Bilal tanpa loudspeaker, tanpa pengeras suara. Kalau di azan pakai tangan dari atas gunung azan. Kalau qomat turun lagi itu kira-kira 300 meter di Jabal Qubais turun naik. Beliau ngebang azan, turun lagi sholat Masjidil Haram. Nah, begitu juga situs-situs yang lain seperti di Zam-Zam ini bekas situs kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kita minum dari Zam-Zam itu situs dari Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga air di Zarana. Begitu juga yang ada di Jabal Rahmah, bekas situs baginda babu kita adalah Ibu Hawa. Ibu pertama kali kita itu sebelum diperjumpai oleh Allah dengan Nabi Adam selama 350 tahun kurang lebih, berpisah dengan suami beliau, diperjumpai pada hari Arafah, yang pada hukum Arafah mulai tanggal 9 itu Dzulhijjah itu, di sanalah dia dipertemui antara Nabi Adam dan sebenarnya sudah 305 tahun berpisah. Sehingga di dalam kitab mengatakan air mata daripada tangis Siti Hawa menjadi berlian, menjadi emas. Itu saudara, maka perhiasan khusus wanita tidak boleh untuk orang laki. Itu syarat air penentang air tangisnya babu kita, ibu Hawa yang pertama yang dipisah oleh Allah itu selama kurang lebih 3 tahun. Nah, begitu juga Nabi kita Nabi Adam bersedih. Jadi India diturunkan di Babylon. Beliau juga menangis. Sehingga di dalam kitab mengatakan bekas air mata, asbab air mata Nabi kita Nabi Adam, sehingga terjadilah banyak kali-kali ada sungai-sungai yang di sana. Nah, situs semacam-macam inilah yang kita perlu pelihara. Harus kita pertahankan, bukan untuk disembah, tidak. Yang disembah hanyalah Allah, tidak boleh menyembah Nabi, menyembah kubur, tidak. Hormatilah secara aturan adat. Kita punya harus ada aturannya, ada tata caranya, ada etikanya. Kita tidak boleh ngapa-ngapa. Maka barang siapa yang ngapa, maka dia sendiri kena batunya. Nah, di Sembalun ini terdapat beberapa situ yang katakan di danau sekarang. Orang Sembalun tidak bisa itu berbohong orang-orang tua dulu itu, ini bekas sahabat, ini bekas ini benar dia itu. Nah, kalau Anda bicara tentang dari mana dia datang, itu Allah alam bisawab, entah pakai perahu, entah pakai rakit, entah terbang, itu ya Allah yang punya pengetahuan menyebarkan seluruh para sahabat muka bumi ini untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Nabi kita. Nah, bekas-bekas beliau itulah menjadi situs-situs sejarah, terutama Sembalun ini. Kalau makam-makam jin apa dulu kita sudah rusak semua, tetapi di sini itu adalah orang karomah dari masa ke masa. Berganti lagi kepada Seraman Kerajaan Majapahit, berganti lagi Wali Songo, berganti lagi peraturan guru yang besar itu berjalan di bumi Sembalun. Jadi tidak main-main bumi Sembalun ini. Coba saja dulu. Kalau ada perbuatan jahat di Sembalun ini, maka kita yang terima batunya, entah angin, entah panas, entah macam. Buktinya sekarang kita di Sembalun ini tidak. Sampai kita gempa 2 tahun berturut-turut, gempa darat ini. Coba ini. Orang kita bisa banyak banget kecil. Jadi kita tidak apa artinya itu membanggakan atau menyembah tempat, tidak. Itu bukan Tuhan itu.
Wali-wali itu bukan Tuhan, tetapi Allah turunkan karomah menghormati paikan Allah, ilmu, pengetahuan pun segala yang diberikan kepada leluhur kita itu yang bisa perlu hormat. Jadi tidak ada orang terlalu bodoh kita kalau menyembah makam atau menyembah apa. Tidak, tapi hormati dah. Sebab bumi itu Allah yang kasih dia barakah. Nah, sekarang di Nur Zaman era kemajuan ini sudah kita tidak peduli lagi, maka barakah diangkat oleh Allah. Coba bayangkan. Dulu di Beburung, asal kita main-main di jembatan itu, berkondok, wah kita menggigil setahun-tahun. Nah, sekarang coba, tidak ada. Udah. Sembalun ini, kalau kurang-kurang di wah, tapi sekarang semua sudah diangkat oleh Allah, karena kebanyakan kita jadi penduduk ini itu sudah tidak percaya lagi kepada asbab. Nah, kita percaya kepada asbab. Pada itu, peringatan saya sebagai orang tua ini mari kita sama-sama pelihara dia, minimal kita pelihara situs-situs kita sini jangan sampai dirusak. Nanti kita kena batunya, semua kita yang kena, bukan satu orang. Nah, ini beberapa yang sudah saya nasihati, dia sendiri yang mendapat menerima anunya itu, batunya itu. Apa yang sudah kita peringati? Jadi orang ada mati, ya dia yang lemah, karena sasak. Apa jangan dulu untuk. Nah, jadi untuk generasi muda, harapan saya sebagai orang tua maju. Segala sesuatu yang resmi dicoba diselidiki, adakan semacam diskusi kah dari pemuda-pemuda itu. Jadi ke depan itu kalau sudah ada kita yang tua-tua ini nggak mau cari sejarah di mana kita. Nah, mumpung kita masih itu banyak diskusi, kenapa banyak tanya, jangan cuma menjelah dari jauh jadi sulit. Coba masuki, selidiki dulu di mana tempat bagusnya, di mana tempat jeleknya, itu perlu. Kalau kita pandang dengan mata sebelah, ya itu sudah akibatnya kita sendiri dari mana itu. Kira-kira ini dulu nasihat saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak saya, nini saya di seluruh Tumusasa, bahkan kita di Lombok ini semua, supaya berpeganglah kepada apa tata cara orang-orang tua dulu mendekatkan diri kepada Allah itu, supaya kita tidak sekarang ini sudah ngawur, kita sudah Hanya di. jadi bermanfaat ini. Sekian, assalamualaikum.